Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Kijang Innova tipe G facelift 2020. Nah, jadi kalau yang Venturernya udah, dan kebetulan Venturer juga yang Dieselmatic. Kalau yang sekarang ini tipe terendahnya dari Innova, yaitu tipe G bensin bertransmisi manual, dan mobilnya sebetulnya sebelahan sih. Jadi ini yang paling mahal, ini yang paling murah. Nah, jadi seperti di Venturer kemarin ya, dia memiliki muka baru yang sekarang tuh maco banget, yang lebih kesannya tuh kayak bukan MPV ya, tapi lebih ke pickup. Soalnya grillnya tuh mirip kayak Hilux facelift, Tundra atau Tacoma. Pokoknya truk-truk Amerika nya Toyota yang grillnya tuh bentuknya gini ya, kayak trapesium tapi lebar ke bawah gitu ya. Jadi wow, ganteng. Untuk lampunya dia nggak berubah ya, jadi masih pakai lampunya yang pre-facelift. Karena ini tipe G, dia masih menggunakan lampu multi reflektor halogen semua. Untuk lampu senja dari sisi dalam, dan kalau misalnya yang di bagian sisi framingnya lampu sen di Venturer itu warnanya hitam gloss, di sini dia warnanya hitam doff. Dan sekarang fog lamp sama sennya itu udah kepisah ya, jadi fog lampnya di bawah, sennya tetap di bagian atas, cuma bentuknya baru. Dan kalau yang tipe G, dia fog lampnya itu warnanya modelnya uh, reflektor halogen ya, bukan LED seperti di tipe V ke atas. Dan grillnya juga beda. Kalau yang tipe Venturer kemarin kan dia warnanya dark chrome, kalau di sini dia masih chrome biasa aja gitu, chrome yang kinclong gitu. Tapi untuk bagian grill tengahnya dia sama-sama warnanya abu-abu. Lanjut ke samping. Nah, untuk di velgnya ini juga baru ya, sekarang dia pakai velg two tone model kipas, beda sama yang pre-faceliftnya yang single tone aja. Bannya juga baru, dia menggunakan GT Radial Campiro Lux. Ukurannya, dia mana sih ukurannya nih? Oh ini nih, 205/65R16. Rem depan sudah disc brake, di belakang masih tromol. Dan karena ini yang bensin, dia ada emblem dual VVT-i. Untuk spion, covernya masih warna body karena yang tipe G. Ada lampu sen di bagian spion, udah LED juga nih ya. Kalau misalnya gue unlock, nah tuh dia sennya LED ya, lumayan normal ya untuk di mobil zaman sekarang. Rata-rata sennya udah LED. Untuk handle dia masih warna body, udah dapet talang air juga. Dan di belakang seperti bisa dilihat di sini ya, dia rem belakangnya masih tromol ya, cukup normal. Dan kalau di lampu belakangnya ini juga lampunya masih sama persis, masih full halogen ya, dari lampu mundur, lampu senja, lampu rem, dan lampu sen. Ya nggak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki sama tukang variasi lampu lah ya. Terus di bagian belakang emblemnya juga ada emblem Kijang 2.0 tipe G. Di sebelah kiri ada emblem Innova. Dan kalau diperhatiin, kayaknya lampu yang biasa, lampu Kijang biasa sama yang Venturer itu agak beda ya, dia kayak agak smoke gitu aksennya. Kalau diperhatiin tuh yang di sisi luarnya yang nempel ke bodi itu kayak ada item-itemnya gitu ya. Kalau di sini dia warnanya biasa, masih merahnya lanjut gitu. Ya mungkin kayak lampu belakangnya Avanza G atau Avanza Veloz gitu ya kan. Yang Veloz dia agak di smoke, kalau yang Avanza biasa dia merah biasa aja gitu ya. Ya mungkin kasusnya juga sama seperti di Innova ini. Untuk di kaca belakang ada wiper belakang, tapi sama seperti tipe G yang pre-facelift, dia belum ada defogger kaca belakang. Spoiler dia tetap ada dengan high mount stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk sensor parkirnya juga dia masih ada 2 titik di bagian bawah, ada reflektor di kanan kirinya. Dan oh ya, untuk kamera mundur sekarang udah standar ya dari tipe G. Kalau yang dulu kan tipe G belum dapat, baru dapat yang V ke atas. Kalau sekarang tipe G-nya udah dapat kamera juga. Untuk bagasinya dia tetap pakai model tombol elektrik walaupun bukanya masih manual. Dan bagasi sih nggak banyak perubahan ya, kayaknya nggak ada perubahan kalau bisa dibilang. Dia masih tetap lega, dan dia juga, kalau Innova itu yang generasi kedua ini dia bisa muat 3 orang ya, karena di sini disediain headrest yang bisa dicopot,
lengkap dengan seatbelt 3 titik, jadi bisa muat berdelapan kalau misalnya jok tengahnya itu yang model nyambung, bukan yang captain seat. Dia juga ada holdernya di sini, dan ini ada tempat buat naruh dongkrak gitu. Masing-masing ada seatbelt 3 titiknya, dan untuk pelipatannya juga gampang banget. Cukup satu tuas saja, nanti senderannya turun dan tarik lagi. Nah, baru dia akan kayak ngeper gitu ya, ngeper naik. Dan ini kita ambil hooknya ini, kita angkat dan kita sangkutin ke sangkutan yang ada di bagian pilar sini, dan kakinya tinggal dilipat. Nah, jadi udah kayak gini pelipatannya. Jadi masih sama seperti yang pre-facelift, dia lebih cenderung tinggi tapi nggak begitu lebar kalau misalnya jok belakangnya itu dilipat, bukan yang model rata lantai. Soalnya di bagasi ada lampu bagasinya satu buah di sini, dan ya kayak cukup segitunya untuk di bagasinya. Yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya juga dia masih sama seperti yang pre-facelift, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder bensin, kodenya 1TR FE dengan tenaga 139 PS dan torsi sekitar 178 Nm. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 6 percepatan ke roda belakang. Ada juga mesin diesel 2400 cc turbo dengan kode 2GD FTV yang disambungkan ke transmisi sama persis, manual dan matic. Ya, untuk room mesin sih nggak ada yang berubah, jadi yuk langsung kita tutup aja dan kita lihat ke interior. Nah, untuk di interior dia juga perubahannya sekarang lumayan terasa ya. Jadi joknya sekarang lebih gelap warnanya, warna-warna coklat kayak joknya Kalia gitu, lebih mewah. Dan untuk tipe G ini dia pengaturannya masih manual, ada height adjusternya, ada recline, dan ada sliding di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena kita lagi di indoor, ini kita kontak-on aja ya, nggak kita nyalain mesinnya, soalnya bau. Nah, soalnya yang kelihatan ya, ini ada indikator yang baru, yaitu indikator stability and traction control. Yes, jadi di Innova ini sekarang tombol ini udah ada dari tipe yang termurah sampai yang teratas. Jadi udah standar keselamatannya jadi lebih bagus. Keren. Nah, untuk setirnya, bentar ini kita tutup dulu pintunya. Untuk setir dia gak berubah, jadi masih model yang 3 palang gini. Untuk yang tipe G dan tipe V dia belum dilapis kulit, masih urethane karet gini. Ada tombol pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode, voice command, atau tutup telepon, sama ada tombol untuk ganti display di MID. Di belakang tuas sini ada tuas untuk lampu sen yang ada one touch triple turn signal juga, dan ada switch fog lamp. Sebelah kiri ada buat wiper, tapi dia belum ada intermittent timer seperti tipe Venturer ya, dan ada wiper belakang juga. Untuk speedometer dia tadi sudah Optitron. Di sebelah kiri ada tachometer, temperatur mesin, ada speedo dan tangki bensin. Indikatornya apa? Fuel gauge. Di bagian MID-nya juga dia masih model yang multipixel kalkulator gitu ya, bukan kalkulator sih, maksudnya pixel yang udah rapi ya, bukan yang kayak kalkulator gini. Sama persis seperti yang pre-facelift, ada indikator temperatur udara luar, eco indikator, terus ada settingnya cuma bahasa doang sih, sama unit untuk fuel consumption, bisa liter per 100 km atau kilometer per liter. Sama ada indikator eco-nya, bisa dinyalain atau dimatiin. Di sini ada kosong, current fuel consumption, average fuel consumption, dan range, average speed, waktu berkendara, dan eco indikatornya tadi ya. Dan di bagian bawahnya juga ada odometer. Di sini ngaturnya ada trip A, trip B, dan brightness panel instrumen. Jadi secara speedometer masih sama persis. Lanjut ke sebelah kanan, ini ada ventilasi AC, bisa ditutup. Cuma dia nggak ada ornamen garis silver kayak di Venturer ya. Terus di bagian sini juga ada ornamen kayak diamond gitu, warnanya abu-abu. Ada cup holder depan AC. Di bagian bawah ada indikator alarm, ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki. Untuk pedal semuanya masih sama ya. Untuk yang
Ini kebetulan manual, jadi ada koplingnya, ada airbag di lutut pengemudi juga, airbag di setir, dan airbag di sisi penumpang depan. Untuk door trim dia warnanya juga gelap, full hitam kecuali di bagian panel sini ya, yang ada panel fabric warna coklat suara di jok. Handle pintu juga warnanya hitam doff, dan panel sekitar sini juga warnanya hitam doff, bukan hitam gloss seperti di Venturer atau tipe V. Pengaturan spion ada di sini, dan untuk yang tipe G dia belum ada pelipatan elektrik. Ada window lock, central lock, dan auto up down power window-nya cuma di sisi pengemudi aja ya, karena yang all auto cuma ada di Venturer. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, speaker, dan ada tweeternya di sini. Oke, lanjut ke atas. Di sun visor pengemudi dia ada itunya, apa namanya, selipan kartu, ada cermin tapi belum ada lampu riasnya, dan grab handle pengemudi juga belum ada. Seat belt udah ada height adjuster. Lanjut ke tengah, ada spion tengah, manual dimming, ada lampu baca yang masih halogen, sama ini switch untuk ngikut pintu. Ada ini juga, apa namanya, tempat kacamata, dan sun visor kiri juga sama. Ada cerminnya tapi belum ada lampunya. Terus ada grab handle di sini, seat belt height adjuster ya tadi, dan headrestnya juga adjustable di semua jok. Lanjut ke tengah, dia ada jam digital tadi di sini, ada tombol hazard, terus ada ventilasi AC di tengah sini. Untuk head unit juga baru, dan untuk yang tipe G ini dia beda sendiri ya, karena ini head unit yang branded GVC yang di rebrand jadi kepunyaan Toyota. Dan uniknya dia apa ya, softwarenya itu mirip kayak di Calya, Veloz, atau yang biasanya yang kayak double din white gitu loh. Tapi untuk di Innova ini dia double din yang cenderung normal ya ukurannya, jadi double din yang lebar, apa, double din standar gitu ya, bukan double din khas Toyota yang 200 mm. Ini lucu sih ya. Dan uniknya, walaupun dia ini kayak software buatan Kenwood GVC, kalau misalnya kita baru starter, dia ada ini, tetap ada peringatan hari ini tanggal genap atau tanggal ganjil. Jadi ini kayak head unitnya yang ada di tipe V atau tipe Venturer atau Fortuner facelift juga, padahal software beda. Ini unik ya. Dan head unit ini bener-bener kayak softwarenya Kenwood GVC banget. Soalnya kalau di gedein volumenya itu juga volumenya ini banget Kenwood GVC. Dan di sini ada input USB, ada di sebelah kiri ya radio, dan di bagian sini ada input iPod, telepon, disk, ada Bluetooth juga. Dan kalau misalnya kita masuk gigi mundur, dia ada kamera mundurnya di situ. Dan ada ini juga nih, settingan gambar, settingan kontras gitu-gitu, sistem. Ada pengaturan dual zone. Ini dual zone maksudnya ini ya, kalau misalnya kita punya rear seat entertainment, kalau misalnya kita mau nyetel CD gitu di belakang tapi yang di depan tetap radio, itu bisa. Dan di bagian interface di sini ada buat matiin beepnya ini, ganti background, ada yang biru-biru gini, ada yang lebih sporty, dan ada yang carbon fiber. Dan di bagian sini juga ada ambient light ya, kita bisa milih warnanya, ada banyak. Dan ada scan juga, jadi kayak ganti-ganti terus warna tombol kapasitif yang di kiri kanan sini. Dan hebat, enaknya ya kalau misalnya head unit yang dari Kenwood GVC gini, settingan audionya lengkap, equalizernya lengkap, setting posisi pendengaran lengkap, offset volume, sound effect-nya lengkap. Jadi daripada fitur mendingan gini deh head unitnya ya. Tapi sayangnya memang dia belum ada Android Auto seperti yang di Venturer ya, jadi ya ada konsekuensinya, mau fitur bagus atau audionya yang bagus. Dan kerennya kalau lagi di menu home gini, dia ada jam analognya. Ini emang belum disetting sih ya, dia makanya beda. Dan kalau ini tadi gue udah nyoba sih, kalau misalnya di wallpaper yang ada merah-merahnya gini, jadi ada red line deh, jamnya keren, kayak racing banget ya. Lanjut ke bawah, untuk AC dia masih tetap pakai ini ya, pakai knob manual.
Jadi belum climate control seperti tipe V, belum ada heaternya juga, jadi cuma dingin atau nggak dingin, dan arah AC-nya juga lengkap ke muka, kaki, dan ke kaca depan. Ada tombol sirkulasi udara juga di sini. Di bagian bawah ini juga ada tombol untuk mode berkendara, eco dan power mode, dan tadi ya traction dan stability control ini udah standar di semua varian dari tipe G, V, dan Venturer. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt dan ada storage yang gede banget di sini. Untuk transmisi manualnya 5 percepatan dan otomatisnya 6 percepatan. Di tengah ada parking brake. Ada cup holder juga di sini satu, dan di center konsolnya karena yang tipe G dia masih plastik ya, belum dilapis kulit, dan ukuran di dalamnya lumayan dalam. Glove box dia ada dua, khasnya Toyota Kijang Innova yang baru. Dia ada ini juga ya, kayak ventilasi AC gitu buat ngalirin angin ke dalam. Dan glove box bawah ini juga bisa dikunci, dan dia belum soft opening kalau yang tipe G. Mungkin yang tipe V itu udah soft opening ya, seperti yang pre-facelift itu juga udah. Dan list di dashboard itu juga beda ya, kalau yang tipe V sama Venturer dia kan wood panel, kalau yang tipe G ini dia kayak panel abu-abu plastik biasa gini aja ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Kijang Innova tipe G facelift ini. Untuk interior belakang dia nggak ada perubahan sama yang pre-facelift, jadi dia joknya model nyambung gini ya. Dan karena di facelift sekarang ada yang tipe G luxury, jadi dia ada dua opsi untuk tipe G ya, jok nyambung gini atau jok captain seat yang sama seperti di Toyota Innova Venturer, cuma motifnya dia masih kain fabric warna coklat seperti ini, belum kulit seperti di Venturer ya. Tergantung kalian sih mau pilihnya tipe apa, karena tipenya banyak banget sekarang, kalau nggak salah ada 16 varian. Yowes, karena interiornya nggak ada perubahan, jadi yuk langsung kita matiin aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova tipe G facelift kali ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.